Jenny berjalan mendekat dan melihat lemari itu penuh dengan pakaian wanita. Sebagian besar tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dengan heran, dia bertanya, "Kapan kamu mendapatkan semua ini?" Julian tidak menjawab dan berkata, "Bersiaplah. Aku akan pergi ke ruangan lain dan berganti pakaian." Dia lalu mengambil setelan retro berwarna coklat dan meninggalkan ruangan. Jenny mengamati pakaian-pakaian itu dan berpikir dalam hati, pria ini tidak pernah gagal mengejutkanku. Dia kemudian memilih gaun mewah dan masuk ke dalam kamar mandi. Ketika Jenny siap dan keluar dari kamarnya, dia melihat Julian sudah menunggunya di luar. Saat Julian melihatnya, dia berjalan mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Jenny, dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Kamu terlihat cantik," katanya lembut. Jenny sedikit tersipu dan merespons, "Kita harus turun dulu. Semua orang menunggu kita." Julian menarik napas dalam-dalam, menekan keinginannya untuk tetap bersama Jenny, dan akhirnya melepaskannya. Mereka berdua menuju ruang tamu, di mana Ibu Melissa menginstruksikan para pelayan untuk memasukkan hadiah-hadiah ke dalam mobil dengan hati-hati. Jenny terkejut melihat begitu banyak hadiah dan berpikir, bagaimana ibu mertuaku bisa mengatur semua ini dalam waktu sesingkat itu? Saat Jenny tenggelam dalam pikirannya, Julian menepuk bahunya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan keluargaku." "Aku tidak tahu harus berkata apa." Jenny tersenyum padanya, "Tidak masalah. Mereka sangat baik dan aku bisa melihat bahwa mereka mencintaimu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Dan lagi, jika bukan untuk hari ini, bagaimana aku tahu bahwa aku diizinkan untuk menindasmu?" Julian menggaruk kepalanya dan berkata, "Tentang itu, masalahnya adalah..." Jenny terkikik dan berkata, "Jangan coba-coba mencari alasan, Tuan Julian. Ingat, aku bahkan bisa mengusirmu dari rumah." Tanpa menunggu jawabannya, Jenny berlari menuju ibu mertuanya. Julian merasa senang sekaligus khawatir, senang karena Jenny tampak bahagia, tetapi khawatir karena dia harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang membuatnya harus bermalam di taman. Memikirkan hal itu, Julian menghela napas dan bergabung dengan keluarganya. Melissa, melihat Jenny datang, memeluknya dan berkata, "Putriku terlihat cantik." Jenny tersenyum dan merespons, "Terima kasih, Bu." Melissa tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mobilnya sudah siap. Kamu, Julian, ayahmu, dan aku akan pergi dengan satu mobil. Sedangkan kakek, nenek, dan Daniel akan pergi dengan mobil yang lain." Jenny menganggukkan kepalanya, merasa sangat gugup. Dia tidak tahu bagaimana reaksi ayahnya terhadap berita bahwa dia ditinggalkan Raka pada hari pernikahannya. Kekhawatirannya adalah berita ini akan menyebar dengan cepat dan dia tidak siap menghadapi wartawan. Melissa melihat kegugupan di mata Jenny dan berkata, "Aku tahu kamu khawatir tentang reaksi ayahmu, tetapi jangan khawatir. Aku bisa menangani ayahmu untukmu. Kami punya sejarah bersama, dan saat itu dia sangat menyayangiku. Jadi menurutku dia tidak akan keberatan jika aku menjadi ibu mertuamu." Ayah Andrian, yang berdiri di samping mereka, berdeham. Dia sebenarnya tidak pernah menyukai Romi, mantan kekasih istrinya. Menurutnya, pria yang pernah berkencan dengan istrinya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Namun, karena Julian, dia terpaksa menjalin hubungan dengan Romi. Sekarang, dengan Romi menjadi mertuanya, dan sering bertemu dengan istrinya, hal ini membuatnya merasa dingin. Di luar rumah Perwinda, 3 mobil mewah terparkir di luar. Jenny memandang Julian dengan tatapan khawatir. Merasakan tatapannya, Julian menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Masuklah dulu dan jelaskan semuanya padanya. Kami akan menunggu di luar. Aku akan berada di sisimu apapun yang terjadi." Jenny memberinya senyuman lemah.
Setelah menarik napas dalam-dalam, dia keluar dari mobil dan menuju ke rumah. Saat Jenny memasuki rumah, seorang wanita paruh baya menyambutnya, "Nona Jenny." Jenny menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bibi Linda, di mana ayah?" Bibi Linda menundukkan kepalanya dan menjawab, "Tuan sangat mengkhawatirkanmu dan tidak tidur sepanjang malam. Dia sedang beristirahat di kamarnya sekarang." Jenny menghela napas. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia menganggukkan kepalanya dan mulai berjalan menuju kamar ayahnya. "Nona Jenny, Tuan belum makan apapun sejak kemarin," kata Bibi Linda. Jenny merasa tubuhnya menjadi kaku mendengar berita tersebut. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Ambilkan aku makanan. Aku akan memberinya makan." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Dan apakah ada berita tentang Tuan termuda?" Bibi Linda mengangguk, "Dia akan kembali besok." Jenny merasa senang mendengar bahwa adik bungsunya, Yuda, akan kembali. Yuda tidak menghadiri pernikahannya karena dia menentang pernikahan dengan Raka dari awal. Yuda selalu mengatakan bahwa Raka adalah orang yang tidak jujur, tetapi Jenny tidak pernah mendengarkannya. Saat Jenny memasuki kamar, dia melihat ayahnya terbaring di tempat tidur dengan wajah yang sangat kelelahan. Dia duduk di samping ayahnya dan memegang tangannya. Ayah Romi membuka matanya dan begitu melihat Jenny, dia segera bangkit dan berkata, "Jenny, akhirnya kamu kembali. Ayah sangat mengkhawatirkanmu." Jenny memahami kekhawatiran ayahnya dan berkata, "Aku minta maaf, ayah. Aku merepotkanmu." Ayah Romi menghela napas dan berkata, "Aku memang sangat khawatir dan hendak meminta bantuan polisi." Ketika seorang pria baik-baik bernama Giandra datang dan memberitahu ayah bahwa kamu baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Dia kemudian menepuk kepalanya dan melanjutkan, "Apa yang terjadi kemarin sangat buruk. Aku tahu kamu merasa tidak enak, tetapi tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Baguslah kamu tidak menikah dengan Raka. Dia tidak pantas untukmu. Putriku adalah permata yang berharga. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang tahu bagaimana menghargaimu. Aku tidak akan pernah memaksamu menikah lagi. Kamu harus menikmati hidup." Mendengar kata pernikahan, Jenny menelan ludahnya. Dia merasa kesulitan untuk mengatakannya, tetapi dia tahu harus jujur. "Ayah, tentang itu aku." Ayah Romi memotong, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi jangan khawatir, ayahmu akan menemukan jalan keluar. Demi bisnis, ayah tidak akan membiarkan Raka mengganggumu. Uang bisa dicari, tetapi harga diri adalah sesuatu yang sekali hilang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali." Jenny hendak mengatakan sesuatu ketika terdengar ketukan di pintu. Bibi Linda telah membawa makanan untuk ayah Romi. Mengingat ayahnya belum makan apapun, Jenny segera mulai menyajikan makanan untuknya. Dia meletakkan makanan di hadapan ayahnya dan berkata, "Berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak melewatkan waktu makanmu?" Ayah Romi membelai rambut Jenny. Setelah kematian istri tercintanya, Jenny selalu merawatnya. Dia kemudian mengambil sendok dan mulai makan. Saat ayah Romi hampir selesai makan, Jenny menahan napas dan berkata, "Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu." Ayah Romi memandangnya dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Jenny menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah, aku sudah menikah." Ayahnya hampir tersedak makanannya dan bertanya, "Apa katamu?" Jenny menunduk, menggigit bibir bawahnya, dan berkata, "Ya, ayah, aku sudah menikah." Romi terkejut ketika melihat Jenny. Dengan tegas, ia meraih bahu Jenny dan bertanya, "Kenapa, Jenny? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah ini karena Raka meninggalkanmu dan kamu tidak bisa menerima kenyataan, lalu menikah dengan orang asing?"
Jenny hanya terdiam. Romi mencubit alisnya dan berkata, "Aku tidak akan menerima pernikahan ini. Kita akan membatalkannya hari ini." Dia segera mengangkat telepon dan menekan nomor pengacaranya. Jenny dengan cepat merebut telepon dari tangan ayahnya dan berkata, "Aku rasa ini tidak akan membantu, Ayah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa padanya." Ayahnya merasa marah dan berteriak, "Kenapa kita tidak bisa? Hanya karena bisnis kita sedang terpuruk, bukan berarti aku menjadi lemah. Berani-beraninya dia memanfaatkan putriku. Aku akan memenjarakannya. Aku yakin dia hanya ingin uangmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.